Kani Kids Tanjung Selor. Bersama kami, Kani, Kak Rafa, Pasko, Sinya, Kakak Citro, Sepi. kita akan sama-sama beribadah, baik adik-adik yang di tempat ini, bahkan yang di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan perlengkapan rohani kita seperti Alkitab dan sebagainya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami ada, itu bukan karena kuat kami, tapi semuanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kehidupan kami. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah memuji memuliakan nama-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, Bapakku baik. Karena kita memiliki Bapa yang sangat baik bagi kita. Kami bersyukur dan kami siap untuk lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Semua kita yang siap lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saat ini kita akan lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita akan lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya berdiri. Kita angkat pujian dari terbit matahari.
kecil ini. Pujian ini mengatakan, walaupun kita memiliki mata, mulut, kaki, dan tangan yang kecil, tapi kita percaya bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Kita angkat pujian ini dengan ini merupakan doa kita. Tak kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dalam hatiku. Seperti itulah yang terjadi bagi orang yang percaya padanya. kita akan pujian dari awal. Tak kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dalam hatiku. Tapi itulah yang kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Tapi itulah yang dikerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yudit. Saya persilakan. Halo, Shalom adik-adik sekolah minggu Gereja Betani Tanjung Selor. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan dari kakak. Nama kakak adalah Kak Yudit. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Tuhan Yesus sudah menolong kami semua sampai dengan hari ini. Saat ini Bapa, kami semua bersuka cita karena kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan, dan saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus tolong setiap kami mau dengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan dengan judul berdoa. Siapa di sini yang sudah pintar dan rajin berdoa di rumah? Boleh angkat tangan? Pintar. Berdoa untuk makan, berdoa waktu mau tidur malam-malam, atau waktu papa atau mama atau kakak atau adik kalian sakit, lalu adik-adik berdoa. Sudah pintar ya. Nah, kita mau belajar tentang doa 5 jari. Jadi hari ini kakak akan ajarkan kita semua belajar doa 5 jari. Karena Tuhan Yesus mau kita berdoa bukan hanya untuk diri kita saja, tapi Tuhan mau kita berdoa untuk orang lain juga. Nah, nanti dengan doa 5 jari ini, adik-adik bisa belajar untuk mengingat siapa-siapa saja yang harus kita doakan. Sebelumnya kita baca firman Tuhan dulu ya. Mari kita baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Yang sudah baca boleh buka Alkitabnya dan membaca. Yang belum bisa membaca nanti dengan kakak bacakan ya. Di dalam kitab Yakobus, ada di Perjanjian Baru pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B atau bagian yang keduanya. Jadi Yakobus pasal 5 ayat 16b, dengarkan kakak bacakan ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan ini bilang, kalau kita berdoa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti dengarkan doa kita, firman Tuhan berkata kuasa doa kita itu sangat besar. Jadi kalau ada orang yang sakit atau kita lagi berdoa minta sesuatu ke Tuhan, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, doa kita kuasanya sangat besar. Nah, kakak di sini punya gambar. Adik-adik bisa lihat gambarnya, gambar tangan yang besar, terus sudah kakak warnai. Nanti adik-adik boleh buat sendiri, lalu adik-adik warnai juga ya seperti ini. Nah, karena kakak pakai gambar, adik-adik yang di rumah boleh angkat tangannya, angkat tangan 5 jarinya, angkat jarinya tangan kanan. Sudah, oke. Adik-adik semua sudah tahu nama jari-jari ya, apalagi adik-adik yang sudah SD, sudah kakak-kakak pasti tahu. Nah, nanti dibantu adiknya ya. Sekarang mari duluan kita angkat jari jempol atau yang ini, yang warna merah, yang kakak warna merah di sini. Nah, adik-adik, jari jempol ini adalah jari yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau kita angkat tangan seperti ini, dia jari yang paling dekat dari kita. Yang paling jauh, jari kelingking. Nah, jari jempol ini mengingatkan kita untuk kita berdoa bagi orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, orang-orang yang ada di dekat kita itu siapa? Yang ada di dekat kita itu yang setiap hari selalu kita temui atau yang sering kita temui mereka. Contohnya siapa? Contohnya ada papa, ada mama, ada kakak kalau yang punya kakak, adik kalau yang punya adik, dan di sekolah punya apa? Sahabat. Nah, di sekolah atau di sekolah minggu punya sahabat. Jadi adik-adik, jari jempol mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga dan sahabat. Jadi yang pertama-tama kita berdoa dulu untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Kita doakan papa mama kita supaya mereka sehat, doakan mereka dalam mereka bekerja untuk kita. Kita doakan juga sahabat kita supaya Tuhan memberkati dia. Nah, yang kedua, jari apa ini? Jari yang warna hijau, jari telunjuk. Pintar, jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini sama seperti namanya, biasanya digunakan untuk menunjuk. Misalnya kita mau tunjuk ke arah sana, kita tunjuk pakai jari telunjuk di sana. Nah, jari telunjuk ini gunanya untuk menunjukkan sesuatu. Nah, jari telunjuk ini mengingatkan kita
untuk kita berdoa bagi orang-orang yang menunjukkan kepada kita hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang benar. Nah, siapa itu yang selalu menunjukkan jalan-jalan yang benar? Selain orang tua, kan tadi orang tua kita sudah doakan di jempol. Nah, jari telunjuk ini berarti kita berdoa untuk guru-guru kita, karena guru-guru kita ini yang selalu menunjukkan dan mengajarkan hal-hal yang berguna untuk kita. Jadi, jari telunjuk mengingatkan kita untuk kita berdoa untuk guru-guru kita di sekolah, dan juga ingat guru-guru di sekolah minggu. Jadi adik-adik ingat berdoa untuk mereka ya. Jangan lupa juga berdoa untuk Bapak pendeta yang ada di gereja kita, karena mereka adalah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Nah, itu tadi sudah 2 jari, jangan lupa ya. Sekarang kita masuk di jari yang ketiga, jari yang tengah ini, jari yang ini. Atau di sini dia jari yang warna kuning. Nah, adik-adik boleh angkat yang tangan jari tengahnya. Coba adik-adik lihat, dari kelima jari ini, jari mana yang paling tinggi? Jari tengah. Nah, jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi dari semua jari. Nah, jari tengah ini mengingatkan kita supaya kita berdoa bagi para petinggi. Artinya apa? Para petinggi itu adik-adik artinya orang-orang yang memerintah. Orang-orang yang berada di pemerintahan. Atau kalau kita di sekolah misalnya, yang menjadi petinggi di sekolah itu kepala sekolah. Kalau kita di rumah kita, di lingkungan rumah kita itu ada biasanya namanya Bapak RT, lalu nanti naik lagi ada Bapak Kepala Desa, ada lagi Bupati, ada lagi Gubernur, lalu Bapak Joko Widodo adalah Bapak Presiden kita. Nah, jari tengah, jari yang paling tinggi ini membuat kita ingat untuk kita berdoa bagi para petinggi. Jadi para petinggi ini artinya pemerintah-pemerintah ya, orang-orang yang posisi jabatannya tinggi. Nah, adik-adik ingat ya, kita harus berdoa bagi presiden kita, berdoa bagi gubernur kita, kabupaten kita, supaya Tuhan menolong mereka bisa memimpin daerah dan bangsa kita dengan baik. Nah, oke, sudah 3 jari. Jangan lupa kita ulang dulu ya sebelum kita maju di jari yang keempat. Yang pertama, yang jempol kita doakan orang yang dekat, yang telunjuk kita doakan orang-orang yang mengajar kita, yang jari tengah kita doakan para petinggi atau para pemerintah. Sekarang kita masuk di jari yang keempat, atau di sini jari yang warna orange. Nah, jari tengah ini biasanya disebut jari manis ini biasa disebut orang juga jari yang lemah. Kenapa? Karena biasanya jari yang lain bisa diangkat dengan gampang. Kalau jari tengah ini agak susah diangkat. Nah, jari tengah ini biasa disebut juga jari yang lemah. Nah, adik-adik, jari lemah ini, jari manis ini mengingatkan kita semua untuk kita berdoa bagi orang-orang yang lemah. Orang yang lemah itu seperti apa? Orang yang lemah itu seperti ada teman kita yang sakit, atau mungkin ada opa-oma kita yang sudah tua, mereka sudah lemah. Nah, jangan lupa berdoa bagi mereka. Dan kalau misalnya adik-adik jalan-jalan sama papa mama, lalu lihat ada orang di lampu merah atau di mall yang biasa meminta bantuan kita, minta bantuan uang, ada kaleng yang dia pegang. Nah, itu adalah orang-orang yang lemah. Mereka mungkin tidak punya rumah, mereka tidak punya pakaian, tidak punya makanan untuk dimakan seperti kita. Nah, ingatlah untuk berdoa bagi mereka. Jadi jari tengah ini, jari manis ini, jari yang lemah ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang yang sakit, opa-oma yang sudah tua, dan orang-orang yang hidupnya susah, yang kurang beruntung seperti kita. Yang terakhir kita angkat jari apa ini adik-adik? Jari kelingking, betul. Jari kelingking ini jari yang paling kecil dari semua jari. Atau adakah yang punya jari kelingking lebih besar dari jempolnya? Tidak ada ya. Nah, jari kelingking ini, jari kelingking jari yang paling kecil, dia mengingatkan kita untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Jadi setelah kita sudah berdoa
bagi semua ini. Yang terakhir ingat berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, jadi adik-adik ingat firman Tuhan tadi bilang, doa orang yang benar bila sungguh-sungguh, bila dengan yakin dia percaya, dia berdoa, sangat besar kuasanya. Jadi adik-adik setiap hari kalau adik-adik mau berdoa, ingat angkat 5 jari lalu berdoa dan mendoakan semua yang mengingatkan kita dari 5 jari kita. Sebelum kakak mengakhiri cerita ini, kakak ulang sekali lagi ya supaya kita nggak lupa. Jari jempol, jari yang paling dekat dengan kita. Jadi kita berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan kita, seperti papa mama, kakak adik, dan sahabat kita. Jari telunjuk, jari yang dipakai untuk menunjuk atau mengajar. Nah, ingat berdoa untuk orang-orang yang mengajar kita. Contohnya seperti guru-guru kita di sekolah dan guru sekolah minggu. Dan jangan lupa juga Bapak Pendeta di gereja kita. Jari yang tengah, jari yang paling tinggi mengingatkan kita untuk berdoa bagi pemimpin, orang-orang petinggi. Jadi kita berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, berdoa bagi gubernur kita, bupati kita, bahkan sampai Bapak RT kita doakan mereka ya. Lalu jari yang manis atau jari yang lemah ini, dia mengingatkan kita untuk kita berdoa bagi semua orang yang sedang lemah, orang yang sakit, opa-oma yang sudah tua, dan juga berdoa bagi orang-orang yang hidupnya berkekurangan. Nah, yang terakhir ingat berdoa untuk diri sendiri. Kalau teman-teman mau berdoa, Tuhan, di sekolah nanti saya mau ujian, Tuhan tolong berkati. Atau kita mau berdoa untuk Tuhan, saya lagi butuh tas yang baru karena tas yang lama sudah robek. Ingatlah berdoa. Jadi adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini tentang doa 5 jari. Kakak berharap adik-adik boleh ingat, setiap kali adik-adik berdoa boleh angkat ke 5 jari ini dan adik-adik berdoa bagi semua ini. Jadi kita belajar untuk berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi adik-adik mari belajar untuk mengasihi orang lain juga. Cara mengasihi orang lain yaitu dengan kita berdoa bagi mereka. Nah, adik-adik nanti boleh punya kertas di rumah. Adik-adik taruh tempel tangannya seperti ini, lalu adik-adik gambar sendiri dan boleh warnai seperti punya kakak ini. Nanti adik-adik bisa tempel atau simpan di buku, simpan di Alkitab untuk ingat tulis doa 5 jari. Oke, nah, cerita firman Tuhan kita sampai hari ini. Mari kita tangan, kita mau berdoa supaya Tuhan menolong kita, kita bisa setia, kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita supaya kita berdoa bagi mereka. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami belajar untuk kami berdoa bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami juga berdoa bagi orang-orang yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah Minggu Gereja Betani Tanjung Selor, untuk mereka bertumbuh dalam segala hal yang baik, mereka setia kepada Tuhan, mereka dengar-dengaran pada orang tua dan juga taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk orang tua dari anak-anak ini. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Secara khusus kami berdoa karena ada wabah COVID-19 sampai dengan hari ini, hamba berdoa kiranya Tuhan melindungi kami semua, Tuhan menolong kami semua untuk tetap sehat. Berkati anak-anak ini kalau mereka belajar dari rumah, belajar secara online. Berkati orang tua mereka yang bekerja, kiranya kami semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati seluruh guru-guru yang mengajar sekolah minggu, untuk mereka juga selalu diberkati Tuhan untuk sehat, kuat dalam melayani adik-adik sekolah minggu. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, cerita firman Tuhan sudah sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikut. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Puji Tuhan, saat ini saya percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik kami di tempat ini, bahkan adik-adik yang ada di rumah. Saat ini mari kita memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita angkat pujian yang mengatakan happy ya ya ya, karena kita senang jadi anak Tuhan.
anak Allah. Bahwa kita, baik kami tempat ini, bahkan adik-adik di rumah adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Mari kita usir setiap iblis-iblis yang mengganggu kita, yang ingin mengajak kita mencuri, berbohong, bahkan bertengkar. Kita angkat pujian, aku inilah anak Allah. Kita akan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Kak Jitro. Saya persilakan. Oke. Haleluya adik-adik, puji nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai berakhirnya ibadah ini. Kita boleh bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, bahkan kita boleh memberikan persembahan serta puji nama Tuhan. Kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita juga bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diberkati lewat firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Yudit. Kakak Yudit ini saat ini pelayanan di Pulau Buru atau tepatnya di Provinsi Maluku. Dan bersyukur hari ini kita boleh diberkati lewat firman Tuhan oleh Kakak Yudit. Terima kasih Kakak Yudit sudah membantu pelayanan di Gereja Betani Tanjung Selot. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kakak Yudit bersama dengan keluarga yang terus Tuhan pakai di dalam setiap pelayanan. Dan terima kasih untuk semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari tunduk kepala, tutup matanya, dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memimpin, menyertai, dan memberkati kami sebagai anak-anak-Mu. Kami sudah beribadah, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran yang kami boleh terima tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bagian dalam kehidupan kami anak-anak-Mu di dalam menjalani setiap kehidupan kami. Memberkati semua anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah mengikuti ibadah. Tuhan memberkati mereka dengan segala kerinduan, harapan, pergumulan mereka. Tuhan juga memberkati masa depan mereka. Tuhan memberkati pendidikan mereka. Di minggu yang baru mereka akan memasuki minggu yang akan Tuhan percayakan bagi mereka untuk mereka belajar lagi. Tuhan menolong mereka, memberikan mereka hikmat, kepintaran, kebijaksanaan untuk melewati setiap proses belajar mengajar dengan baik. Sekalipun di dalam beberapa waktu ini
anak-anakmu tidak bertemu dengan guru, tidak bertatap muka langsung dengan teman-teman mereka akibat dari virus corona, tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Dan kami mau berdoa Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan pulihkan kami semua. Tuhan berkati kami, Tuhan jaga lindungi kami anak-anakmu dimanapun kami berada, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Biarlah kami ada dalam perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi setiap pasien-pasien yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, yang terinfeksi virus corona. Tuhan menolong mereka, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan juga bagi mereka. Tenaga medis sebagai garda depan, Tuhan menolong juga, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera untuk menjalankan setiap pelayanan mereka, untuk melayani setiap pasien di rumah sakit dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi, Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, berkati pemimpin kami. Biarlah berkat hikmat dan pertolongan Tuhan juga menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi orang-orang tua kami. Tuhan juga memelihara mereka dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan mereka. Apa yang dikerjakan Tuhan buat semua berhasil. Tuhan melindungi mereka, keluar masuk dengan kendaraan atau apapun yang mereka tumpangi. Tuhan jaga, lindungi, dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan boleh beri bagi kami, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Memberkati semua anak-anak yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Memberkati mereka semua, Tuhan juga terus pakai mereka menjadi alat-Mu yang heran. Dan di kemudian hari biarlah kehidupan mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati. Jika kami pulang, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kehidupan kami dan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan buat semua berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk Kak Yudit yang boleh pagi hari ini boleh melayani kami. Tuhan juga Engkau memberkati Kak Yudit bersama dengan keluarga yang Tuhan boleh percayakan pelayanan di Pulau Buru. Tuhan juga Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu. Dan biarlah lewat keberadaan mereka Injil Kerajaan Allah boleh disebarluaskan. Dan biarlah ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan lewat pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah bersyukur, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Siapa yang merasa diberkati pada pagi hari ini? Lambaikan tangannya. Haleluya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pengumuman kita pada pagi hari ini, minggu depan kita akan kumpul lagi di rumah masing-masing, di tablet masing-masing, atau di handphone masing-masing. Kita akan bersama mengikuti ibadah sekolah minggu lagi pada hari minggu depan. Siapkan hati adik-adik dan kita akan memberi yang terbaik. Bahkan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kakak Citro mengucapkan terima kasih buat adik Sinyo, buat adik Rafa, adik Pasko, Kakak Sevi, Kakak Ani, dan semua yang ikut terlibat. Ada Kak Sarke, ada Kak Siwi, ada Kak Ramel yang sudah ikut mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan segala kerinduan, harapan masa depan kita. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan demikian sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.